Hadirin memuliakan Allah SWT, Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah beliau mengatakan, orang yang sungguh-sungguh maka dalam satu saat dia meningkat derajatnya 70 derajat. Orang yang kadzib tidak sungguh-sungguh, main-main, maka 70 tahun tidak ada peningkatan apa-apa. Maka kita keluar dari jalan Allah SWT, mau belajar sungguh-sungguh dalam segala hal. Sibukkan diri kita dalam dakwah, sibukkan diri kita dalam taklim, sibukkan diri kita dalam ibadah, terutama sholat. Perbanyak sholat, sehingga kita ini punya pengalaman mendapatkan pertolongan Allah sebab sholat. Ada masalah apa saja sholat, ada masalah apa saja di jamaah sholat, nangis sudah Allah. Pertama kali yang dihubungi adalah Allah, jangan hubungi siapa-siapa. Hubungan kepada Allah, sholat, doa, hubungan kepada Allah, sholat, doa. Kita harapkan selama 40 hari nanti kita akan punya pengalaman hubungan dengan Allah SWT. Allah melihat perjalanan kita mulai awal sampai akhir. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kita jaga betul-betul anggota tubuh kita ini, mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki. Jangan sampai ada perkara yang tidak disukai oleh Allah. Jangan berkata yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan melihat yang haram. Kita ini mau membersihkan hati kita ini dari ta'aluk kepada selain Allah. Tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah, nangis kepada Allah. Jamaah yang berhasil adalah jamaah yang kasih sayang satu sama lain. Inilah jamaah yang akan jadi asbab hidayah. Hakikatnya yang bisa memberikan paham hanya Allah SWT. Maka kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Dalam perjalanan kita ini kita banyak doa, doa Nabi. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada aku dan tepatkanlah langkah-langkahku. Tepatkanlah keputusan-keputusanku. Tepatkanlah ucapan-ucapanku. Semua ta'aluk kepada Allah. Mau khususi ta'aluk kepada Allah. Salat 2 rakaat. Baca Yasin. Doa. Mau bayan, doa kepada Allah SWT. Mau taklim, doa kepada Allah SWT. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Menyelesaikan masalah dengan hubungan kepada Allah. Menyelesaikan masalah dengan doa, dengan zikir, dengan amalan. Dengan memperbaiki akhlak. Dengan istighfar. Barang siapa terus-menerus istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih jalan keluar semua kesulitannya. Perbanyak doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tidak ada kerja-kerja, sibuk dalam zikir, sibuk dalam baca Quran. Doanya Nabi Yunus diperbanyak. Sejarah dakwah ini bukan karena banyaknya orang, tapi karena kesungguhan orang. Syekh Mu'ainuddin Al-Justi mengadakan perjalanan dari Amritsar sampai ke Dhaka dalam masa 1 tahun. Maka dalam 1 tahun itu 9 juta orang telah masuk Islam. 9 juta orang masuk Islam. Ini kurang lebih 700 tahun yang lalu. Sehingga Islam tertanam sampai sekarang di sana. Ini Islam yang ada sekarang di negeri kita ini berkat pengorbanan orang-orang dulu. Tangisan orang-orang dulu. Orangnya tidak banyak. Tapi ketika kerja mereka diterima oleh Allah, maka 500 tahun kerja mereka masih kita lihat sampai sekarang. Maka kita sungguh-sungguh dalam segala hal. Doa kepada Allah, tawajuh kepada Allah, doa kepada Allah. Terus menerus. Sehingga kita nanti setelah 40 hari, kalau kita masih hidup, 40 hari kita sudah berubah. Betul-betul menjadi dai yang sebenarnya. Ada rasa tanggung jawab kepada agama. Umat Islam ini di negeri kita ini dulu 99%. Sekarang tinggal 82%. Apa yang akan kita katakan di depan Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh mereka? Kemurtadan terjadi di mana-mana. Dan tidak ada obat dan kemurtadan ini mereka. Kecuali dengan dakwah yang sungguh-sungguh mereka. Juta-juta orang terjadi kemurtadan di negeri kita ini. Kita mau 40 hari menangis kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku, tetapkan hati umat Islam di dalam agamamu ya Allah. Satukan hati mereka ya Allah. Kembalikanlah mereka kepada agama. Ini tanda-tanda kalau orang sudah menangis untuk umat ini semua kan. Ini tanda-tanda orang itu dapat warisannya Rasulullah SAW.
Inilah warisan Rasulullah SAW. Rasulullah punya warisan yang besar. Ilmu itu warisan Rasulullah. Ibadah itu warisan Rasulullah. Dakwah warisan Rasulullah. Termasuk warisan Rasulullah yang sangat tinggi. Menangis untuk umat. Menangis untuk umat. Kalau di negeri kita, teman-teman, yang mayoritas umat Islam, keadaan seperti ini. Bagaimana keadaan umat Islam di tempat-tempat yang minoritas? Di Asia Tengah sana, di Rusia, di Cina. Tetapi Subhanahu wa ta'ala, ini sejarah dakwah ini. Walaupun da'i jumlahnya tidak banyak, tapi kalau sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan hidayah, sehingga manusia berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab baik, tidak dengan asbab yang zahir. Kita pergi ke ujung-ujung negeri kita ini, di Nusantara. Di pulau-pulau, di hutan-hutan ada orang Islam. Bagaimana bisa datang Islam ke sana ini? Ini dengan nusrah ghaibiyah yang Allah berikan kepada Wali Songo dulu. Nusrah ghaibiyah telah datang pada waktu itu. Sehingga raja-raja, dedengkot-dedengkot Hindu telah masuk Islam. Tuhannya Wali Songo juga Tuhan kita juga. Tuhannya Syekh Muhammad Ilyas Tuhan kita juga. Tuhannya para nabi Tuhan kita juga. Kalau kita sungguh-sungguh mengalihkan, akan datang pertolongan kepada kita. Sebagaimana pertolongan yang telah datang pada Wali Songo. Sebagaimana pertolongan yang datang kepada para sahabat. Sebagaimana pertolongan yang datang kepada para nabi, para rasul. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji mendatangkan pertolongan bukan hanya kepada para nabi, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan salah. Janji Allah itu pasti.